Untuk daftar lagu-lagu yang akan dinyanyikan dapat dilihat di layar monitor. Pengumuman gereja hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, Minggu Advent keempat. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada umat yang telah datang tepat waktu dan tidak mengaktifkan telepon genggam selama misa berlangsung. Pendaftaran sakramen penguatan akan dibuka mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024 melalui link Google Form yang telah dikirim ke seluruh ketua lingkungan. Pendaftaran Seminari Garum gelombang kedua telah dibuka. Info lebih lanjut dapat menghubungi Romo Paroki. Misa Natal Biak Rekat di Paroki dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 8. Mohon kerjasama umat untuk memprioritaskan anak-anak biak dan rekat dalam akses duduk di dalam gereja. Dan anak-anak diharapkan membawa persembahan dalam amplop tertutup untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Akan menerima sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Agustinus Ivan Christian dari Paroki Santo Paulus Bojonegoro dengan Maria Marcella Widya Sunarko dari lingkungan A6, Putri Pasutri, Johannes Leonardo Hendro Sunarko, dan Imelda Lili Hartati. Akan menikah secara Katolik. Pengumuman pertama, Edo Muhammad Roshid dari Tangerang dengan Elizabeth Christine Desi Nindiasari dari lingkungan F4, Putri Pasutri, Heribertus Sudaryanto, dan Trivena Wilujeng Yuniarti. Pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengetahui halangannya di antara pasangan tersebut di atas, mohon segera memberitahukan kepada Romo Paroki. Pengumuman lain-lain dapat dibaca di papan pengumuman gereja Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan hikmat.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, frater, suster, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kelahiran bayi selalu merupakan peristiwa besar bagi setiap ibu dan bahkan setiap keluarga. Dan seluruh keluarga menantikannya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus di dunia. Nubuat Nabi kepada Raja Daud dan kisah warta gembira kepada Bunda Maria ini melukiskan peristiwa agung yang berabad-abad disembunyikan. Allah mau menjadi manusia agar manusia dapat diantar kepada Allah. Untuk itu saudara-saudari, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan semisal pada pagi hari ini kita mohon kedamaian kekal untuk arwah Ibu Teresia Yulianti. Semoga berbahagia di surga. Kita satukan juga intensi kita masing-masing, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita satukan dengan doa gereja. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang mengalu kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menantikan kedatangannya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya. Berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan,
Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagimu Israel, dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tatamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara
setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah menyatakan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi. Tetapi kini dinyatakan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberikan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ke Advent keempat ini adalah Hari Maria, Hari Bunda Maria sebagai tokoh Advent. Artinya
bahwa tokoh yang paling langsung terlibat dalam misteri penjelmaan Putra Allah menjadi manusia dan yang penuh kemesraan menantikan kedatangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Sang Penyelamat ini diberitahukan pertama kepada Maria. Ya kan? Maria dulu atau yang lain. Dan Allah telah memilih Maria untuk menjadi ibu Tuhan. Akan tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pilihan ini memperhadapkan Maria dengan persoalan yang luar biasa sulitnya tentang kemungkinan rencana Allah, karena Maria itu adalah seorang perawan. Belum menikah. Pertanyaan Maria ini merupakan suatu pertanyaan besar yang pantas kita renungkan. Kita renungkan secara mendalam untuk menyambut misteri Natal. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus melakukan hal-hal yang tidak mungkin menurut pikiran manusia. Mengapa Allah berbuat begitu? Karena Maria hidup dalam misteri agung ini. Dan Maria merasakannya sampai ke tulang sumsumnya. Itu yang dirasakan Maria. Maka kita patut memandang Maria dan memohon bantuannya agar kita belajar untuk memandang misteri ini dengan hormat dan penuh penyembahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan sapaan dan tawaran Allah terhadap Maria melalui malaikat Gabriel untuk menjadi bunda juru selamat. Terhadap sapaan Allah yang istimewa itu Maria terkejut. Namun atas prakarsa Allah yang mau mengerjakan yang terbaik bagi manusia, akhirnya Bunda Maria itu menjawab dengan penuh kepercayaan pula. Maria sebenarnya tidak mengerti seluruh rencana Tuhan dengan dirinya. Tidak tahu dia. Tetapi ia pasrah. Pasrah seperti dulu pernah enggak kita kalau guyonan sama anak kecil sing bayi terus diuncal-uncal ngono lho. Ya, seperti anak bayi yang dilempar-lemparkan terus kita ketawa kan. Si bayi juga merasa juga ikut ketawa. Wah, gitu kan karena seneng. Tapi nek coba kalian yang sudah dewasa diuncal-uncal apa gak wedi. Kepasrahannya sampai seperti itu gitu. Pasrah, dicolno, diuncalno, dia ketawa. Anak bayi seperti itu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyair Carlo Alberto Salustri dari Roma itu pernah membuat satu sajak yang isinya sebagai berikut. Pada suatu hari seorang berjalan di hutan. Ia tersesat. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita buta. Wanita buta itu berkata kepadanya, "Mari saya tunjukkan jalan." Tetapi orang yang tersesat itu berkata, "Bagaimana kamu bisa menunjukkan jalan?
karena kamu sendiri buta. Lalu si buta berkata dengan pasti dan yakin, mari, ayo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si penyair mengatakan si buta itu adalah iman. Si buta yang dapat menyelamatkan yang tersesat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria memiliki iman semacam itu. Ia tidak melihat, ia tidak mengerti rencana Allah. Ia hanya pasrah, ia menyerahkan seluruh dirinya ke dalam tangan Allah. Seolah-olah ia melompat ke dalam tangan Allah. Dan ia selamat. Saudara-saudari yang terkasih, karya Allah itu tetap memberikan kemerdekaan kepada manusia. Manusia bukan robot. Dan kasih Allah mengandaikan jawaban yang merdeka dan rela, pasrah seperti Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita khususnya para perempuan, para ibu, kita seharusnya menyadari betapa berharganya para ibu, para kaum perempuan di hadapan mata Allah. Karena kaum perempuan dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi seluruh manusia, serta menjadi rekan kerja Allah dalam mencipta dunia ini sehingga menjadi lebih baik dan menjadi damai sejahtera, sehingga manusia, kita pun semua mampu senantiasa memuji dan memuliakan Allah setiap waktu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, setelah diteguhkan dengan sabda Allah, maka mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa begitu mengasihi kita semua hingga berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan janji keselamatannya. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan semua pejabat gereja, Allah Bapa Maha Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para uskup, dan semua pejabat gereja, sehingga mereka selalu siap sedia dan setia seperti Bunda Maria dalam melaksanakan panggilan dan perutusan mereka sebagai gembala gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah para pejabat pemerintahan agar berani membela kepentingan umum meskipun mungkin merugikan kedudukannya sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi orang tua kaum remaja, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Semoga mereka selalu berpegang pada sabda kebenaran-Mu dalam menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sini, Allah Bapa Maha Setia,
Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menanggapi panggilan kami sebagai umat-Mu, sebagaimana Bunda Maria dengan tekun dan setia pula menerima tugas perutusan menjadi Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa kami, setiap hari kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami sungguh menghayati dengan benar harapan kami itu dalam tingkah laku kami sehari-hari. Semoga kami mampu menjadi bentara dan pembuka jalan bagi Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, kita persembahkan seluruh hidup kita. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Roti yang kami persembahkan kepada-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa dapat, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatanmu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan,
serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Teresia yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa-doa mohon uskup baru Keuskupan Surabaya. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Gembala abadi kami, yang tak pernah meninggalkan kami, kawananmu, tetap selalu menjaga dan membimbing kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus Kristus telah memilih para rasul untuk menguduskan dan memimpin umat-Mu dan untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua makhluk. Bimbinglah umat-Mu di Keuskupan Surabaya yang kini menantikan gembala baru gereja-Mu yang akan mengemban tugas kegembalaan para rasul. Berilah kami umat-Mu seorang gembala yang akan memimpin dan menemani pesiharahan rohani kami, melaksanakan arah dasar Keuskupan Surabaya. Buatlah kami terbuka untuk menyambut dengan sukacita siapapun yang akan dipilih oleh Roh Kudus sebagai Uskup Keuskupan Surabaya. Semoga Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami, berkenan berdoa bersama kami, agar kami segera dianugerahi uskup yang baru. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah Bunda Maria, Yesus dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putramu, Tuhan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Dipersilakan duduk. Yang kami kasih dan kami hormati Romo Ignatius Prasetyo Ambardi, yang kami hormati dan kami cintai seluruh umat sekalian, terkhusus dan teristimewa para ibu dan calon ibu. Selamat pagi. Perkenankan kami dari Paguyuban Pemandu Umat dan Kolektan atau PUK bekerjasama dengan Seksi Keluarga dan UMK Paroki Santo Yusuf mempersembahkan peringatan Hari Ibu yang ke-95 tahun 2023 dengan memberikan sekuntum mawar kepada para ibu-ibu yang hadir dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mawar adalah simbol cinta dan keindahan, mengungkapkan penghargaan yang mendalam. Mawar bukan sekedar bunga yang indah, tetapi mawar juga simbol universal dari cinta tanpa syarat yang melekat antara ibu dan anak. Ibu bukan hanya sosok yang melahirkan kita ke dunia ini, tetapi ibu juga sumber cinta tanpa syarat, pengabdian tanpa batas dan kekuatan yang tiada tara. Ibu adalah pahlawan sejati setiap manusia, menjadi tumpuan, penyejuk hati dan pelita setiap langkah kehidupan. Melalui segala perjuangan ibu senantiasa memberi dukungan, kebijaksanaan dan kehangatan. Ibu adalah guru pertama kita dalam mengajarkan nilai-nilai moral, kejujuran dan kepedulian.
Tiap tindakan ibu terkandung kelembutan, tak terhingga, dan keteguhan yang menginspirasi. Semoga para ibu senantiasa meneladani Bunda Maria, Bunda pengasih dan Bunda penyayang keluarga. Selamat Hari Ibu, semoga cinta dan kasih ibu senantiasa menyertai kita dalam kehidupan. Terima kasih dan berkah dalam. Puisi untuk Ibu. Cinta seorang ibu adalah sesuatu yang berarti. Tidak ada yang dapat menjelaskannya. Cinta seorang ibu terbuat dari pengabdian yang mendalam dan pengorbanan dari rasa sakit. Cinta seorang ibu tidak ada habisnya dan tidak egois, serta bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Karena tidak ada yang bisa menghancurkannya atau mengambil cinta itu pergi. Cinta seorang ibu itu sabar dan pemaaf ketika semua orang lain meninggalkan. Cinta seorang ibu tidak pernah gagal atau terputus-putus meski hati sedang patah. Cinta seorang ibu menunjukkan jalan yang terang dalam segala kegelapan dan kegundahan. Dan cinta seorang ibu bersinar dengan segala keindahannya dari permata yang paling langka dan paling cemerlang. Ini jauh melampaui definisi. Cinta seorang ibu menentang semua penjelasan, dan itu masih menjadi rahasia seperti misteri penciptaan. Banyak keajaiban yang luar biasa, di mana manusia tidak bisa mengerti, dan bukti menakjubkan lainnya dari tangan penuntun Tuhan yang lembut. Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa bagiku. Ibu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas segala anugerah kehidupan ini. Kami memanjatkan doa dengan tulus bagi ibunda kami tercinta. Mohon berkati dan lindungilah ibu kami dalam segala aspek kehidupannya. Berikanlah dia kebahagiaan, sehingga sukacitamu senantiasa menyinari wajahnya. Lindungilah kesehatannya, baik fisik maupun rohaniahnya. Perpanjanglah umurnya, agar setiap hari-harinya selalu dijalani dengan limpahan kasih sayang dan berkat-Mu yang tak terhitung. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh orang-orang dan hal-hal yang baik, agar hidupnya penuh dengan sukacita dan tawaria. Limpahkanlah rahmat dan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah hidupnya. Berikanlah hatinya kebaikan dan kesabaran yang tak terbatas, agar setiap tindakannya mencerminkan kasih-Mu yang agung. Semoga ibu kami senantiasa merasakan kasih sayang dan cinta-Mu yang melimpah, dan semoga hidupnya menjadi saksi atas kemegahan dari kemuliaan-Mu. Amin.
sebagai bentuk apresiasi kepada seorang ibu, kami telah mengundang 2 orang ibu, mohon panitia untuk membantu. Silakan maju ke depan untuk ibu yang sudah ditunjuk oleh teman-teman PUK. Romo nanti berkenan memberikan handbag kepada seorang ibu. Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu. Kata mereka diriku. Untuk selanjutnya perwakilan dari teman-teman PUK, kami mengundang 2 orang ibu dan juga 2 orang putrinya. 3, monggo Bu Catur, Bu Joko untuk mendampingi Romo. Bu Warto, Oh Bunda, Bu Joko, Bu Catur, Bu Warto, dan juga putra-putrinya yang telah ditunjuk oleh teman-teman PUK untuk menerima mawar dari putra-putri tercinta. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Terima kasih dan berkah dalam. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam
Aku boleh nangis. Ya, sekali lagi profisiat untuk kaum perempuan, untuk para ibu. Berkat Bunda Maria, hendaknya Anda, kaum ibu, kaum perempuan, menyadari betapa berharganya Anda, kaum ibu. Dan Anda dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan, sarana penyelamatan manusia di dunia ini. Dan bersama Allah menjadi rekan kerja, Anda diutus untuk mencipta dunia ini bersama dengan Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh patut bersyukur memiliki Bunda Maria yang memiliki kepasrahan dan kerendahan hati yang dalam. Dan inilah yang diteladan oleh para ibu, para kaum perempuan untuk menjadi setara dalam kehidupan beriman dan kehidupan untuk memuliakan manusia dan juga memuliakan Allah dan memujinya. Terima kasih atas semuanya. Ini pengalaman yang menarik atas seorang ibu yang kita miliki. Mari kita bersama-sama menjaga dunia ini, menjaga kaum perempuan, menjaga kaum ibu untuk selalu menempatkan dirinya, menempatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia, seperti yang dikatakan sebagai Bunda Maria, sebagai ibu perempuan yang berbahagia. Terima kasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian beserta keluarga dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dikuatkan, disehatkan, dan dicintai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.